Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Pemirsa El Sinta TV rahimakumullah. Senang sekali saya kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Stimik Muhammadiyah Jakarta. Tema kita pada hari ini adalah kerugian yang hakiki. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Saya ulang, 021 252 0666. Bersama saya di studio telah hadir seorang narasumber yang akan membahas tema kita. Beliau adalah Haji Hasir Alaidrus. Ya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Tambah cerah aja. Ustaz sehari-hari sebagai ketua pusaka Ya. di Stimik Muhammadiyah Jakarta. Apa itu pusaka Ustaz? Pusaka itu Pusat Studi Al-Islam dan Informatika. Stimik Muhammadiyah Jakarta. Iya. Hari ini kita akan membahas tema kerugian hakiki. Ini kerugian memang ada berapa macam sih Ustadz? Kok bisa memilih tema kerugian hakiki? Gimana Ustadz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa El Sinta TV dimanapun berada, semoga Anda dirahmati Allah semua dan diberkahi hari ini. Amin. Tema kita hari ini adalah kerugian hakiki. Itu satu bentuk kerugian yang mungkin tidak dirasakan oleh setiap orang di dunia itu. Iya. Tapi boleh jadi nanti dirasakan di akhirat. Tidak dirasakan di dunia, dirasakan di akhirat. Bagi sebagian orang tidak dirasakan di dunia. Tapi pasti akan dirasakan nanti di akhirat. Iya. Apa seperti itu. Kerugian seperti apa? Dan itu tegas Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Iya. Untuk merefleksikan bahwa tidak ada manusia yang merugi sesungguhnya. Semua orang mau untung. Iya, iya. Tidak ada yang rugi. Tapi dalam kenyataannya, Ada. mereka mengalami kerugian dikarenakan visi hidup mereka sendiri sesungguhnya. Allah menegaskan di dalam surat Al-Asr, ya, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Begini Bang Padli, Allah ini kan banyak bersumpah dengan waktu. Iya. Demi waktu fajar, demi waktu malam, waktu duha. Waktu al-asri itu banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu. Iya. Ini menunjukkan bahwa waktu itu sesungguhnya hal yang sangat penting bagi Allah. Iya. Terutama bagi manusia yang diciptakan, sangat penting itu. Betul. Kalau nggak penting, nggak mungkin Allah bersumpah dengan waktu itu. Iya. Dan sesungguhnya sumpah Allah itu semuanya mengarah kepada dirinya sendiri. Begitu. Nah, termasuk pada saat Allah mengatakan wal asri, ini sumpah yang terakhir Allah di dalam rangkaian ayat-ayat sumpah begitu. Dan di dalamnya ada kata kerugian di situ. Iya. Nah, sehingga pentingnya waktu itu sampai Allah mengatakan di dalam sebuah hadits qudsi, itu, jangan kau maki waktu, karena waktu adalah aku, kata Allah. Saya ulang sekali lagi, jangan kau maki waktu, karena waktu adalah aku. Wal asri itu kan bermakna demi masa, demi waktu, bahkan ada yang mengatakan demi waktu asar gitu. Iya. Artinya itu. Nah, tetapi kalau kita boleh menggunakan pendekatan lebih mendalam lagi pada tafsirnya itu, di sana ditegaskan bahwa kalau kita boleh menggunakan tafsir ini, makna tafsiriyah ya, Iya. gitu ya, terjemahan tafsiriyah gitu. Wal asri, demi aku Tuhan yang maha hidup dan memberikan kehidupan kepada makhluk, Iya. kepada manusia. Iya. Yang hidup dan kehidupan itu aku simpan di dalam masa dan waktu. Masa adalah sebuah rentang dari kehidupan manusia yang memang telah ditetapkan. Iya. Saya misalnya meninggal umur 82 tahun misalnya, maka batas masa saya 82 tahun.
Dihitung mundur tuh. Iya. Sejak saya lahir tuh dihitung mundur tuh. 82, 81, 80, ya kan 79 terus sampai 0. Persis nggak lampu terang benderang seperti ini, lama-lama kan redup mati. Seperti itu. Itu disimpan di dalam massa. Sementara waktu adalah satuan terkecil dari aktivitas manusia di saat dia hidup. Baik. Oke, ya. Tahan dulu, Ya. Ustaz. Ya, kita mesti istirahat, Ustaz. Ya. Ya. Pemirsa, nantikan kehadiran Ramadan bersama Ustadz hanya di El Sinta TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Stimik Muhammadiyah Jakarta. Pada hari ini kita akan membahas tema tentang kerugian yang hakiki. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Ya. Mari kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Hasir Alaidrus. Ustadz, ini menarik nih tentang demi masa ini. Gimana nih Ustadz? Ya kan tadi saya katakan bahwa masa itu kan satu rentang dari kehidupan manusia. Iya. Jadi walikulli ummatin ajalun, kata Allah. Setiap umat itu, setiap masa itu mesti ada batasnya. Iya. Nah, sementara waktu adalah satuan terkecil dari aktivitas manusia. Waktu tidur, waktu makan, waktu bermain, waktu ngaji, waktu beribadah. Al-Ghazali kan membagi waktu itu 3. Di dalam, kalau kita buka pemahaman Al-Ghazali itu ada 3 waktu di dalam waktu. Yang pertama itu kan ada waktu beribadah kepada Allah, ada waktu bermaksiat, dan laga, waktu sia-sia. Nah, itu semua tersimpan di dalam aktivitas manusia itu, di satu rentang masa tertentu. Gitu. Nah, sehingga Allah mengatakan demikian, demi aku Tuhan yang maha hidup memberikan kehidupan kepada makhluk manusia dan alam semesta yang waktu hidup itu aku simpan di dalam masa dan rentang waktu, kata Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia itu nanti di akhirat rugi. Al khusrin. Di mana letak kerugiannya itu? Allah menegaskan ini, kalau kita boleh tafsirkan mufradat al khusrin itu terdapat di dalam surah Az-Zumar ayat 15. Allah mengatakan a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Innal khasirina allazina khasiru anfusihim wa ahlihim yaumal qiyamah. La zalika huwal khusrunul mubin, kata Allah. Allah menegaskan bahwa wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang musyrik, sembahlah Allah jika kau ingin menyembah selain Allah. Pernyataan ini fa'budu ma syi'tum min dunih tidak berarti bahwa Allah menjustifikasi bahwa orang-orang musyrik boleh menyembah selain Tuhan, selain Allah, nggak boleh. Tidak ada satu makhluk pun di bumi ini, di alam semesta ini yang boleh menyembah selain Allah. Dia harus menyembah kepada Allah. Mau terpaksa, mau tidak terpaksa, setelah harus dia menyembah kepada Allah. Nah, sementara perkataan fa'budu ma syi'tum min dunih ini bermakna itu ejekan Allah kepada orang-orang kafir sesungguhnya. Atau kepada orang-orang musyrik. Karena boleh jadi juga ada di antara orang-orang Islam itu yang memang berpikiran musyrik, hidupnya musyrik. Dia mengucapkan la ilaha illallah di dalam sholatnya kayak kenyataan, tapi saat kemudian dia dalam perjalanan terbentur kehidupan, dia lari kepada dukun, paranormal dan segala macam. Hilang Tuhannya, batal syahadatnya, rugi dia. Selama dia berada dalam posisi itu, berarti dia menduakan Tuhan. Dia sesungguhnya rugi, walaupun kenyataan seakan-akan tidak gitu. Rugi. Dia melakukan kemusyrikan tapi tidak merasa dia rugi, tepat. Nyatanya itu rugi, tapi kerugian itu hanya berdampak kepada dirinya sendiri saja. Tetapi pada saat kemudian hasil dari kerugian itu dinikmati oleh keluarganya misalnya, maka berdampaklah kerugian itu pada keluarganya. Kalau ini tidak diperbaiki selama dia hidup di dunia, maka menurut ayat tadi itu, innal khasirin allazi itu, sesungguhnya kerugian yang nyata itulah kerugian yang menimpa dirimu dan keluargamu nanti di hari kiamat. Sesungguhnya inilah kerugian yang nyata. Husnul mubin, kata Allah. Husnul mubin itu kenyataannya. Jadi yang disebut dengan ada 2 jenis kerugian. Jadi kerugian yang mungkin dapat diselesaikan di dunia yang hanya berdampak kepada dirinya sendiri saja. Tidak berdampak kepada orang lain gitu. Ya artinya urusan dewek aja dia gitu loh.
nggak ada berpengaruh terhadap orang lain, orang nggak akan rugi dengan kerugian dia, hanya kerugian antar hubungan dia dengan Tuhan saja, tidak berdampak kepada orang lain, baik di bawah tanggungannya dia kayak keturunannya. Contohnya, Ustaz? Contohnya apa tuh? Contoh begini misalnya, jangan pernah memberi makan Iya. kepada anak, kepada istri, kepada keluarga dengan barang yang haram. Meskipun dia Ya barang haram maksudnya gitu. Iya. Mau haram zatnya kayak, haram Iya. cara mendapatkannya kayak, Iya. ya haram. Karena barang haram itu nanti akan berdampak terhadap kehidupan dunia dan akhirat seseorang. Yang tidak hanya yang tidak hanya menimpa dirinya sendiri saja yang memberi makan, Iya. tapi juga akan berdampak kepada orang yang diberi makan oleh dia. Kalau nggak diperbaiki, sama nanti ke akhirat. Baik, Ustaz, kita menerima telepon dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Ibu Rizka di Purwakarta. Ibu Rizka di Purwakarta. Silakan pertanyaannya, Bu Rizka. Maaf, mau tanya kalau di luar tema sedikit. Boleh, silakan. Silakan Bu, silakan. Gini, permasalahan dengan ini kan batas wilayah rumah. Gimana ya untuk mengademkan hati untuk tidak walaupun dihianati kan udah jelas itu patok itu ya dari sini ke sana, tapi tetangga sebelah selalu menggeser dan menggeser, walaupun surat udah jelas, tapi orang tua selalu bilang kita harus mengalah. Intinya bagaimana untuk menyikapi tetangga yang seperti itu, yang merasa benar dan walaupun semua orang udah tahu kalau kelakuan dia itu salah gitu. Kita yang mengalah itu supaya benar-benar ikhlas dan ya membiarkan saja tanah kita itu diambil gitu. Gimana caranya untuk mengobati hati biar tenang gitu Pak Ustadz. Baik, itu saja Bu Rizka. Ada satu lagi Pak Ustadz. Iya, singkat padat Bu. Oke. Bagaimana hukumnya kalau kita berdoa berziarah kubur gitu? Artinya berziarah untuk kubur. Berziarah seperti ke makam keramat yang seperti itu untuk berdoa. Hukumnya takutnya salah gitu. Baik. Assalamualaikum, makasih ya Pak Ustadz. Sama-sama Bu Rizka di Purwakarta. Bu Rizka ya? Iya. Nah, yang pertama dia tanah permasalahan dengan tetangga ini. Oh iya, patok tanah. Patok tanah ini. Jadi tiba-tiba dia bergeser gimana nih supaya Bu Rizka dan keluarganya ini ya nggak mau ambil pusing lah, biar aja lah gitu, biar tenang hatinya gitu. Tapi kalau diambil semua kan nggak enak juga. Iya. Terus diambil itu dia, kalau diambil semua pasti juga, kan? Gimana kira-kira untuk menenangkan gini hatinya Bu Rizka, negara kita negara hukum. Iya. Kalau memang Bu Rizka punya surat-surat lengkap tentang tanah, sertifikat kayak girik atau apa begitu kan. Iya. Kemudian memang batas-batas patok tanah itu sudah jelas di girik Ibu Rizka atau di sertifikat Ibu Rizka, lebih baik hubungi yang berwajib. Iya. Bagian pertanahan, agraria, atau lurah, atau camat setempat, dibicarakan tingkah laku tetangga kita ini. Iya. Karena itu penyerobotan, ada hukumnya juga gitu. Betul. Nah, berhubung negara kita negara hukum, maka selesaikan secara hukum mestinya. Iya. Karena ada dua keuntungan kita. Yang pertama itu hak kita tidak terkebiri oleh kesabaran kita, gitu kan. Karena kan orang bersembunyi di balik kesabarannya, sesungguhnya juga itu harus menjadi bahan pemikiran juga. Jalankan dulu proses hukum. Nah, pada saat kita menjalankan proses hukum itu kita bersabar menghadapi kenyataan itu. Jangan sabar, tetapi kita tidak menjalankan proses hukum. Kalau dengan syarat surat-surat lengkap dan segala macam, sertifikat ada, girik segala macam ada, jenis-jenis surat itulah gitu, pemilikan itu. Diselesaikan. Keuntungan yang kedua, menyadarkan tetangga kita bahwa ini negara hukum, dia nggak bisa sembarangan saja nyarbot tanah orang gitu loh. Kalau perspektif Islam gimana Ustaz? Sejengkal saja, satu jari saja tanah orang diambil, orang itu tidak ikhlas, maka dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan. Itulah kerugian yang nyata yang akan dihadapi nanti di akhirat. Penyerobotan hak orang juga bagian daripada kerugian yang nyata di akhirat nanti. Di dunia dia merasa enak, tapi nanti di akhirat si penyerobot itu akan dimintai pertanggungjawaban Allah. Kenapa? Karena dia telah menyakiti hati tetangganya, hati saudaranya. Dia merasa enak. Keturunannya nggak tahu kalau itu tanah serobotan. Dia pakai terus. Jadi yang dilakukan Bu Rizka tadi itu jalan hukum dan bersabar. Jalan hukum gitu kan. Tapi tawakal pada Allah. Pada saat kemudian jalan hukum itu dilaksanakan, bersabarlah kepada Allah. Terus bersabar terus. Gitu. Karena kalau kita sabar-sabar itu makin tanah kita dong. Enggak, sejengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, habis. Kemungkinan kita hanya bersembunyi di balik kesabaran. Itu tidak menunjukkan bahwa kita ini adalah warga negara yang punya hukum gitu loh. Mestinya kan begitu. Jadi saran saya laksanakan dulu proses hukumnya kalau memang lengkap surat-suratnya.
pada saat kita melaksanakan proses hukum itu, bersabarlah kita di dalam menyelesaikan persoalan itu. Gitu. Baik Ustadz, jawaban yang dari pertanyaan kedua kita lanjut setelah Siap. ini, Ustadz, ya. Kita istirahat dulu sebentar Ustadz. Siap. Pemirsa, jangan kemana-mana, nantikan kehadiran Ramadan bersama Ustadz tetap di El Sinta TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Tema kita pada hari ini adalah kerugian yang hakiki. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Menarik tema kita pada kesempatan hari ini, ya. Tadi Ustadz, ada pemirsa bertanya tentang ziarah kubur. Gimana Ustadz nih? Memang ada perbedaan pendapat Bu Rizka tentang ziarah kubur ini. Iya. Jadi ada yang berpendapat itu tidak boleh, terutama bagi perempuan nih. Apalagi kemudian kalau ziarah kuburnya minta-minta sama kuburan. Iya. Kalau berdoa itu ya untuk uni astajab lakum, langsung kepada Allah berdoa. Iya. Enggak. Nah, kebetulan tempatnya dekat kuburan. Baik. Nah, tidak berarti kemudian itu kuburan menjadi ukuran, enggak gitu. Iya, iya. Tapi tetap yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kuburnya boleh. Silakan ziarah kubur. Jangan meminta-minta pada. Mintain langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebetulan Baik, tempatnya Ustaz. dekat kuburan gitu loh. Iya. Ya, Baik, gitu. baik Ustadz. Kita terima penelpon berikutnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bapak, mohon maaf, volume TV-nya dikecilkan Pak. Volume TV-nya dikecilkan. Oke Pak. Iya, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Ini mau tanya Pak Ustadz. Iya, Mungkin di luar dari tema ini Pak. silakan. Ya ini Pak, saya kan dari Solo ya? Dari mana Pak? pelaut lah Pak ya. Dengan siapa nih Pak? Di situ Pak Anto dari Solo Pak. Pak Anto di Solo. Iya, iya, silakan dilanjut Pak. Ya. Itu terus terang ini di kapal itu ada anjing Pak. Iya. Itu kadang kita kena bulunya, kena dijilat, Iya. terus kita berusaha menghindar untuk menjalankan sholat 5 waktu Pak. Iya, iya. Tapi kita sudah mandi keramas, sudah kita Bersih-bersih? Itu Pak, syarat-syaratnya kita sudah Iya. kita ini Pak. Tapi kita itu sholat berusahanya Pak. Iya. Itu. Itu tanya kita pertama Pak, itu sholatnya kita sah, apa Baik. kita masih najis apa enggak gitu Pak. Baik. Itu saja Pak Anto. Terus ada ini lain lagi Pak, satunya Pak. Iya. Singkat padat Pak Anto. Kita setelah mandi keramas, kalau kita itu lupa wudu, langsung kita itu sholat, apakah sah itu enggak Pak? Itu saja. Iya Pak, itu Pak. Baik. Aja, Pak. Baik Pak Anto. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Anto di Solo nih. Iya. Nah, pertanyaan pertama itu Tentang hadis dia Mughallazah ya? di kapal, kemudian ada Jilat anjing. Betul. Gimana Ustaz? Jadi cara membersihkan hadis Mughallazah itu, jilatan anjing itu dengan 7 air, Pak Anto. Salah satu airnya itu adalah air yang dicampur dengan tanah. Iya, iya. Itu harus itu. Iya. Walaupun sudah ada antiseptik, sudah ada sabun, tetap harus salah satu dengan tanah. Iya. Dibersihinnya. Tapi posisi Pak Anto ini di kapal, Nah, Ustaz. itu persoalannya Ini sekarang. gimana nih? Itu persoalannya kan di kapal, ya kan? Di kapal persoalannya. Maka ya bisa misalnya diganti dengan menggosok-gosokkannya di papan kapal. Kan gitu. Iya, iya. Gosok-gosokin papan kapal sambil disiramin air gitu. Walaupun sebenarnya itu juga tidak tidak sesuai memungkinkan untuk syar'i. menghilangkan penyakit kuman rabies yang ada pada, karena anjing itu kan berpotensi memiliki rabies. Iya. Rabies itu hanya bisa hilang dengan tanah. Iya. Gitu loh. Itu persoalannya. Iya, iya. Begitu hebatnya Islam kan, Iya. memahami itu seperti itu kan.
Nah, oleh karena itu, dikarenakan ini rukhsah di kapal, maka gunakanlah dengan 7 air, tetap dengan 7 air. Kalau nggak ada air, ya air asin juga nggak apa-apa, dibersihkan itu dengan rukhsah. Sambil tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi jangan gunakan pakaian yang jilat anjing itu. Saat kita sholat. Itu jangan gunakan pakaian yang telah dijilat anjing. Kena jilatan atau kena bulu. Kalau bulu nggak, bulu gini, kalau bulu itu kalau dia kering kita kering nggak apa-apa. Tapi kalau dia basah kita basah tidak boleh. Menurut fikih itu. Nah, dikarenakan keadaan rukhsah, maka begitulah ukurannya. Semua dalam keadaan darurat gitu loh. Nah, jadi kalau memangnya ada pakaian baru, gunakan pakaian yang lain. Nah, kalau misalnya pertanyaan kedua tadi, dia sudah keramas, tapi lupa wudhu, mandi keramas, lupa wudhu dan sholat. Sholatnya nggak sah karena wudhu lah, wudhu itu yang kemudian bikin sah sholat itu gitu loh. Jadi tidak sah orang sholat tidak berwudhu. Dikarenakan sholatnya wajib, maka wudhunya menjadi wajib. Gitu loh. Jadi tetap batalkan sholatnya, berwudhu dulu lah. Harus berwudhu. Berwudhu baru sholat. Jadi dan harus diingat Pak Anto, kalau wudhunya nggak sempurna, sholatnya nggak sempurna. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Jadi itu fungsi wudhu itu. Jangan sampai aja jadi rugi nanti. Udah sholatnya sekian banyak rakaat, Allah nggak terima kan rugi jadinya. Nah sekarang begini, misalkan Pak Anto mau sholat duhur nih, kemudian mandi sebelum duhur itu, kemudian dia lupa wudhu, sholat, baru ingat setelah masuk waktu asar. Ya langsung aja di jamak saja dengan asar. Jamak dengan asar saja. Jamak dengan asar. Allah tuh kan maha memudahkan urusan, tapi tolong urusan jangan mudah-mudahin. Kakak bagus gitu loh. Islam ini kan mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Hidup ini kan permainan, tapi jangan main-main. Terkalah mainan gitu kan. Baik. Begitu. Berikutnya Ustaz, kita kembali ke tema kita Ustaz. Nah, tadi saya katakan bahwa orang memberi makan barang haram kepada anaknya, itu juga berdampak. Seperti kasus penyerobotan tanah juga itu berdampak sesungguhnya. Tetapi yang lebih parah lagi adalah jika orang tua itu salah mendidik anaknya dalam urusan agama. Dia tidak mendidik anaknya dengan agama yang baik. Sehingga pada saat anak-anak itu besar, dia kehilangan orientasi beragama. Bahkan agama itu menjadi beban buat dirinya dia. Kan gitu. Akibatnya apa? Dia akan mudah terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan yang lain. Kan kasus sekarang sudah banyak orang-orang yang begitu Islamnya begitu bagus kan tiba-tiba konversi kan agamanya kan, konversi keyakinan gitu kan. Karena apa? Karena memang basic agama itu menjadi penting. Tidak ada sebuah teori di dunia pun yang mampu misalnya mengatakan yang mampu memberikan kata keselamatan kecuali agama. Filsafat nggak akan mampu memberikan kata keselamatan. Ilmu enggak. Tapi agama lah yang mampu menyelamatkan manusia itu. Itu. Jadi jangan sampai Nabi berdoa. Kan Nabi berdoa, Allahumma ja'alna musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah di dalam agama kami. Dikarenakan kesalahan pemahaman kita gitu. Kita salah memahami agama, kemudian kita melakukan sesuatu, agama yang disalahkan, nggak bisa begitu. Atau agama harus ikut kemauan kita, nggak bisa. Kita yang harus mengikuti kemauan agama. Nah, kalau kita mendidik anak misalnya dengan cara yang salah, terutama dalam hal agama, dalam perilaku beragama, yang ditampakkan oleh orang tuanya itu, maka anak meniru perilaku itu sampai besar, itu akan berdampak buruk bagi anaknya. Buruk bagi orang tuanya, buruk bagi anaknya. Baik, kita terima penelpon berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Di mana, Pak? Dengan Taufik ini di Depok, Pak. Iya, silakan pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya begini, judulnya ini kan temanya ini kan kerugian hakiki. Kalau saya tidak salah itu berarti kan kerugian yang salah gitu, Pak ya? Kerugian yang benar, yang nyata. Saya mau bertanya, yang besar. Contohnya lah, contoh dari kerugian yang hakiki itu semacam apa, Pak? Baik di dunia maupun di akhirat. Barangkali itu aja, Pak, pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Depok nih, pemirsa kita nih. Pak apa namanya? Dia bertanya tentang, ya mungkin nggak ngikuti dari awal nih, padahal tadi sudah dibahas. Gitu. Gimana? Jadi kerugian yang hakiki itu adalah kerugian yang tidak hanya berdampak kepada seseorang, tapi juga berdampak kepada orang yang berada di bawah tanggungannya. Contoh seorang ayah misalnya, memberi makan barang yang haram kepada anaknya. Kan? Kemudian anaknya mengkonsumsi barang yang haram, dan itu tidak selesai diperbaiki sampai dia meninggal. Maka si orang tuanya rugi, si anaknya rugi. Juga rugi. Kan gitu. Kan
Jadi anfusihim wa ahlihim yaumal qiyamah. Kan begitu. Yaitu kerugian yang tidak hanya menimpa dirinya sendiri tapi juga menimpa keluarganya sampai nanti hari kiamat. Inilah sesungguhnya kerugian yang nyata kata Allah. Jadi bukan malah dia menyelamatkan keluarganya dari ancaman api neraka, malah justru dia membawa keluarganya ke neraka. Padahal kan Allah sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha wan nas wal hijarah. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau menjaga dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka yang bahan bakar itu batu dan manusia. Ini batu nih. Ya. Batu-batu yang dibuat sirik-sirik begitu sama Allah akan menjadi bahan bakar itu. Batu-batu yang dipuja-puja, batu yang dibangga-banggakan, kemudian seakan-akan ada hodamnya segala macam, itu sirik-sirik itu yang nanti akan jadi bahan bakar manusia itu nanti di neraka. Karena Allah sudah mengatakan itu, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Yang bahan bakarnya itu terdiri dari manusia dan batu. Jadi contoh lainnya apa nih? Ya contoh lain misalnya gini, tadi kan masalah makanan, masalah pendidikan. Itu juga Allah menegaskan di dalam surah An-Nisa ayat 9 itu. Ya kan? Hendaklah takut, kata Allah, orang-orang yang khawatir meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Lemah pendidikannya, lemah agamanya, lemah ekonominya. Dan itu akan berdampak. Jadi kalau mereka itu sudah merasa memang tidak memiliki apa-apa dikarenakan memang pendidikan orang tuanya yang salah. Ya kan? Proses keagamaan ini tidak benar. Pemberian informasi yang salah. Sehingga mereka menata hidup itu sendiri pun tidak berorientasi akhirat gitu loh. Jadi semua manusia Islam yang hidupnya tidak berorientasi akhirat, hanya dunia saja, kemudian terlena dengan dunia itu, sampai membawa dia kepada kematian, itu disebut kerugian yang nyata sesungguhnya. Baik Ustaz, tahan lagi Ustaz, kita istirahat dulu Ustaz. Pemirsa, jangan kemana-mana, nantikan kehadiran Ramadan bersama Ustadz hanya di El Sinta TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Tema kita pada hari ini adalah kerugian hakiki. Menarik diskusi kita bersama Ustadz Hasir Alaidrus. Kita lanjutkan diskusi kita bersama beliau. Ustadz, tadi Ustadz menyebutkan ada kerugian biasa selain kerugian hakiki ini Ustadz. Seperti apa kerugian biasa? Ya kalau kerugian yang tidak menimpa, yang tidak berdampak kepada orang lain, hanya berdampak kepada diri kita sendiri, itulah kerugian yang dapat diselesaikan di dunia dengan beristighfar, bertobat, tobatan nasuha. Seperti apa? Itu pun kalau kita sadar gitu. Kan itu. Yang jadi masalah kalau nggak sadar kan itu masalahnya. Masalahnya kan di situ. Kalau dia nggak sadar kemudian dia meninggal di akhirat, maka Allah beri dia di yaumul mizan itu azab hanya menimpa dirinya sendiri aja. Tidak berdampak kepada orang lain. Itu yang biasa aja. Gitu kan? Contoh seperti misalnya makan barang haram tapi tidak diberikan kepada orang lain. Gitu. Atau berjudi. Gitu kan? Atau mungkin dia hanya melakukan bohong kepada orang. Kan gitu. Apalagi misalnya jahil, dengki gitu kan. Artinya yang tidak berdampaklah kepada kehidupan keluarganya. Tidak berdampak kepada kehidupan orang yang berada di bawah tanggungannya, hanya memang berdampak kepada dirinya sendiri saja, itu yang biasa. Itu bisa selesai dengan beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, itu pun kalau dia sadar. Kalau dia tidak sadar? Kalau dia tidak sadar, maka kelakuan itu sendiri akan memberatkan nanti di akhirat. Tapi dia doang yang berat. Orang yang berada di bawah tanggungannya enggak gitu. Tetapi kalau tingkah lakunya itu diikuti oleh anak keluarganya, oleh keturunannya, itu yang berdampak kerugian yang hakiki. Jadi berhati-hati dalam perilaku. Karena orang sono bilang ini, ada pepatah mengatakan ini, children see, children do. Anak melihat, anak melakukan. Jadi kalau orang tuanya itu melakukan keburukan, anaknya melihat, kemudian kelakuan buruk itu diikuti, terus diikuti sampai dia besar, sampai dia beranak pinak, sampai dia bercucu, sekarang bercicit, dia meninggal masuk neraka. Itu hakiki kerugian. Itu hakiki kerugian. Maka hati-hati berperilaku. Rasulullah itu kan diturunkan untuk meluruskan akhlak manusia kan gitu. Akhlak yang menjadi ukuran, behavior yang menjadi ukuran gitu. Jangan sampai nanti orang beranggapan bahwa apa yang dilakukan itu tidak memiliki pengaruh kepada posisi akhiratnya. Jangan. Orientasi seorang muslim itu akhirat. Kita lah yang harus mengkonstruksi akhirat kita.
urus akhiratmu, kata Allah, maka aku akan mengurus duniamu. Kan jelas persoalannya seperti itu. Oleh karena itu berhati-hatilah, gitu. Jangan sampai kemudian perilaku kita, cara kita menafkahkan keluarga, cara kita mendidik keluarga kita, ya kan? Cara bicara kita jika itu ditiru kemudian dimakan, ya kan? Atau kemudian diikuti sampai dia meninggal, ini kan kita umur kita nggak tahu nih, ya kan? Maka berdampaklah pada orang lain. Apa namanya kelakuan dan segala macam yang tadi kita lakukan itu kepada kehidupan akhirat kita nanti. Ya tidak hanya menyentuh diri kita sendiri, menyentuh orang lain, yang dibuat tanggung kita, itu yang disebut dengan hasranul mubin. Baik, kerugian yang hakiki. Gitu. Pesan apa yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita kali ini, Ustaz? Pesannya sederhana saja. Ikutilah. Kalau kita itu orang Islam, maka taatilah perintah Allah. Jauhi larangan Allah, ikuti petunjuk Allah. Karena apapun yang Allah berikan kepada itu bukan untuk mempersulit, tapi justru memudah kita. Hidup ini singkat, akhirat itu lama. Oleh karena itu jangan pernah bermain-main di dunia. Ya enggak. Walaupun hidup bermain tapi jangan main-main. Ikuti aturan mainnya agar kita menang nanti di dunia, juga menang di akhirat. Insya Allah berkahlah semuanya gitu. Seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Waktu kita terbatas Ustaz. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila Anda yang sudah berusaha menghubungi kami tapi belum bisa kita ikutkan dalam diskusi kita, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kami mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.